Hello everybody. Hari ini kita mau mulai topik berikutnya yaitu intro kelistrikan. Untuk mulai ke kelistrikan, kita ada dua konsep yang aku pengen bawa, yaitu yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik di sini adalah seberapa cepat muatan listrik atau biasanya kita sebut Q, ya kan? Jadi dia muatan listrik, misalnya dia ada muatan listrik begini, simbolnya E, dia seberapa cepat sih untuk dia bergerak gitu kan perpindahannya. Jadi kenapa aku tulis E di sini, karena arus listrik itu sebenarnya adalah elektron, ya kan? Dan berarti kan elektron yang bergerak itu baru kita sebut namanya itu arus listrik. Simbol arus listrik adalah I. I adalah satuannya adalah ampere. Ini satuannya adalah ampere. Ampere ini satuannya coulomb per S, dan coulomb itu kan satuan muatan listriknya. Jadi kalau elektron itu nanti ada kalau nggak salah 1,6 kali berapa gitu coulomb. Jadi I adalah coulomb per second. Dan I bisa kita deskripsikan juga sebagai delta Q per delta T. Jadi sama kan kalau misalnya kita mencari kecepatan mobil gitu kan, kita mencari kecepatan apa, itu kan biasanya kita mencari perpindahan jarak dibanding waktu, itu menjadi kecepatan kan. Kalau di sini adalah arus listrik, itu adalah berapa banyak muatan listrik yang berpindah dibagi dengan perpindahan waktu, ya kan. Jadi ini berapa banyak muatan listrik terhadap waktu, perbedaan waktu. Dan muatan listrik adalah elektron sebenarnya. Dan yang fun fact-nya adalah kalau misalnya muatan listrik muatan listrik paling kecil adalah 1 elektron. Ini adalah salah satu properti muatan listrik yang paling penting sebenarnya, yaitu kamu tidak bisa punya muatan listrik setengah elektron atau setengah E gitu. Jadi muatan listrik itu ada butiran yang paling kecil, yaitu elektron. Dia nggak bisa lebih kecil lagi daripada itu. Oke, nextnya, setelah kita paham arus listrik, berikutnya adalah hukum Ohm. Ini adalah hukum yang mendeskripsikan apa ya, deskripsi yang paling basic lah terhadap kelistrikan dan sirkuit sederhana. Untuk menguasai hukum Ohm ada 3 variabel. Dia ada V, voltase, dia ada I atau arus listrik yang tadi udah kita, dan kita ada R. R itu adalah resistansi atau hambatan listrik. Relationship dari 3 variabel ini bisa dideskripsikan seperti ini. V sama dengan IR. Jadi kalau misalnya kita kaliin 1/R semuanya, maka VR sama dengan I. Apa sih maksudnya variabel VIR ini? Kalau I kan kita udah tahu kan. Kalau R tuh juga simpel. R itu jadi dia hambatan listrik. Hambatan listrik itu berarti dia memper ini kayak apa ya? Kayak polisi tidur lah, polisi tidur untuk mobil. Dia memperlambat gerak muatan listrik, atau ya listriknya itu jadi dia semakin melambat gitu. Jadi kalau resistansinya semakin tinggi, maka pergerakan muatan listrik
atau arus listriknya dia semakin rendah. Makanya kita bisa hitung di sini, ya kan? Jadi kalau misalnya resistansinya dia semakin tinggi, maka I atau arus listrik dia akan semakin turun. Voltase itu adalah energi potensial dari dari listrik ini. Jadi elektrik potensial itu sebutannya adalah voltase. Voltase itu seperti pipa ya. Kalau kita punya pipa nih, aku gambar pipa di sini. Pakai warna merah aja. Misalnya aku punya pipa. Pipa. Nah, ini ada air yang masuk. Tekanan yang ada di sini, jadi pressure di sini kan pasti tinggi. P1 di sini kan akan lebih tinggi dengan P2. P2 kan lebih rendah. Makanya air itu bisa mengalir. Ya kan? Kalau misalnya P2 atau pressure di kanan itu lebih tinggi daripada P1, maka air akan mengalir di kebalikannya. Sama juga seperti listrik. Kalau listrik kita anggap aja kita punya kabel ya. Kita punya kabel, mana ungu aja, kita punya kabel. Jadi kalau kita kasih voltase, berarti ada perbedaan voltase di sini. Jadi V1 sama V2 ini misalnya V1 lebih besar daripada V2 gitu. Ya kan? Maka otomatis muatan listrik dia akan berbarengan untuk pindah ke arah V2. Ya kan? Jadi semakin tinggi voltase yang kita punya, sama seperti yang di sini. Kalau misalnya kita punya voltase yang lebih tinggi, maka muatan arus listrik akan semakin besar. Ya kan? Jadi kalau misalnya resistance atau hambatan listriknya semakin besar, kan arus listrik akan semakin rendah. Jadi itu adalah hukum Ohm. Aplikasinya seperti apa? Nah, misalnya contohnya kita punya baterai satu gini ya, atau sumber listrik dan kita punya kabel di sini dan ini ada hambatannya. Hambatannya satuannya kan hambatannya itu misalnya kita anggap aja 10 ohm. Ini adalah satuan dari hambatan listrik. Dan sumbernya ini, sumber listriknya memberikan potensial listrik V sebesar 20 volt. Ya kan? Berarti cara kita ketemu I-nya bagaimana? Listrik biasanya dia akan ngeflow atau pasti flow-nya dari kutub positif ke negatif, ya kan? Jadi I akan bergerak seperti ini. Nah, kita kan tahu kalau misalnya rumusnya adalah V sama dengan IR, ya kan? Dan I sama dengan V dibagi R. Maka V adalah 20 volt dan R itu 10 ohm. Jawabannya adalah 2 ampere. Jadi ini adalah cara kita pakai hukum Ohm. Sekian video kali ini. Goodbye.